total keuntungan kita ternyata masih untung teman-teman, 73.390.000. Halo, selamat sore teman-teman. Salam tandan berduri, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga para petani sawit selalu bahagia, selalu sejahtera, selalu diberikan kesehatan, terutama ya teman-teman. Jadi kesehatan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini ya. Jadi teman-teman, ini saya berada di kebun sawit saya sendiri. Nah, hari ini biar nggak terlalu bertele-tele, topik hari ini yaitu berapa sih pendapatan petani sawit di tahun 2025 ya. Apakah pendapatannya itu atau penghasilannya itu menggiurkan atau pas-pasan atau malah rugi ya teman-teman. Saya akan secara rinci dan detail teman-teman ya, pendapatan petani sawit. Ini saya bicara tentang perkiraan kasar tapi tidak meleset teman-teman. Nah, dalam pendapatan petani sawit ini pun yang saya bicarakan ini budget minim. Nah, jadi pendapatan petani sawit di tahun 2025 dengan budget minim. Ya, budget yang seadanya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, untuk sambil jalan aja teman-teman ya. Untuk penghasilan dari kebun sawit yang saya bicarakan ini, biar tidak terlalu susah menghitungnya, anggap dengan hitungan 100 pohon ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal menghitung berapa hektar punyanya, berapa pohon punyanya, nanti tinggal enak menghitungnya. Ini yang saya bicarakan ini adalah terkait dengan hitungan 100 pohon teman-teman. Nah, jadi penghasilan yang saya bicarakan ini juga per tahun teman-teman ya, dengan jumlah pohon 100 pohon ya. Oke teman-teman, untuk pendapatan kebun sawit khususnya petani sawit dengan jumlah 100 pohon ini tentu bervariasi teman-teman ya. Artinya tidak baku, tidak menjadi patokan, tapi tidak melenceng terlalu jauh teman-teman. Karena namanya pendapatan ini tentu tergantung dari beberapa faktor teman-teman. Misalnya faktor kualitas lahan. Nah, jadi lahan itu apakah terawat atau tidak terawat kan tentu sangat berpengaruh teman-teman ya. Misalnya lagi faktor kesuburan tanah. Nah, tanah yang diserap pada tanaman sawit ini apakah memiliki kadar kesuburan. Tentu di samping pemupukan teman-teman ya. Nah, di samping kualitas lahan tentu perawatan apakah kebun ini dirawat ya, semak gulmanya bagaimana, apakah ditanggulangi, piringannya bagaimana. Nah, itu tentu tidak lepas terkait, berpengaruh sekali itu terhadap penghasilan, dan tentu masalah penghasilan ini dengan kualitas buah teman-teman. Oke, nah secara umum ini tanaman sawit yang usia 5 tahun, kebetulan punya saya ini 5 tahunan teman-teman. Nah, untuk produksinya itu buah ya, kita anggap hitungan buah ini kisaran beratnya 10 sampai 15 kilo, bahkan bisa lebih teman-teman ya. Kita anggap hitung satu buah ini beratnya 15 kilo teman-teman. Nah, kalau 15 kilo per TBS ya, kalau kita hitung 100, nah jadi 100 pohon menghasilkan 15 kilo itu, kalau kita hitung jumlahnya berarti
kita kan panen per 2 minggu teman-teman. Jadi kalau 100 pohon dikali 15 itu 1.500 kg. Jadi dihitung per panennya itu adalah 1,5 ton teman-teman. Nah, kalau kita hitung per bulan, nah kita bicara per bulan sekarang. Kalau per bulan berarti kan 2 kali panen. Nah, jadi dihitung aja 1.500 kg dikali 2 berarti kan 3.000 kg per TBS. Jadi bisa dihitung bahwa sawit dengan 100 pohon itu menghasilkan per bulan itu adalah 3 ton teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini panjang nanti kisahnya ya. Nah, tentu kalau kita sudah menemukan per bulan itu 3 ton ya, sedangkan harga kita sekarang berbicara ke harga. Nah, kalau di tempat saya ini harganya sekarang itu 2.500 per kilo teman-teman. Nah, jadi kalau kita hitung berapa sih penghasilan per bulan kita, jadi tinggal dikalikan aja teman-teman bahwa 3.000 kg dikali 2.500 totalnya itu adalah 7.500.000 per bulan. Jadi untuk penghasilan teman-teman yang misalnya punya lahan 100 pohon itu, untuk penghasilan per bulan dengan usia 5 tahun ya, dengan BJR itu kisaran 15 kilo, itu penghasilannya adalah 7.500.000 per bulan. Jadi dengan begitu kita kalikan saja 7.500.000 itu dikalikan 12. Nah, 12 itu kan berarti 1 tahun teman-teman ya. Nah, kalau dikalikan 1 tahun itu totalnya adalah 90 juta teman-teman. Wih. Menggiurkan sekali teman-teman. Jadi ini adalah pendapatan per tahun kita dengan jumlah pohon 100 ya. Oke, lanjut. Nah, tentu dengan ketika kita berbicara pendapatan, kita juga jangan lupakan bahwa di dalam berkebun sawit itu ada hal-hal yang mesti kita keluarkan teman-teman. Ya, misalnya perawatan. Nah, perawatan tuh banyak sekali ya teman-teman, pemupukan, penyemprotan, pengatasi gulma. Habis itu biaya operasional, misalnya biaya panen ya. Habis itu biaya pruning. Nah, jadi kita langsung saja pada hari ini kita langsung bahas secara rinci seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini saya akan membahas secara rinci pendapatan di tahun 2025 ya, dengan jumlah pohon 100. Nah, jadi tadi pendapatannya itu adalah per tahun 90 juta. Sekarang kita membahas tentang pengeluaran yang dikeluarkan. Yang pertama misalnya kita menggunakan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar itu adalah pupuk dolomit teman-teman. Nah, pupuk dolomit itu apa aja? Pupuk dolomit itu berapa kali? Biasanya kalau standar itu, kalau saya ya, itu pupuknya itu adalah sekali aja dalam tahun awal ya. Jadi tahun awal kita menggunakan pupuk dolomit dengan harga, kalau di tempat saya di sini 80.000 per sak. Nah, kalau kita bicara jumlah berarti 80.000 per sak itu, sedangkan per pokok. Nah, per pokok ini kita aplikasikan 2 kg, berarti 2 kg dikali 100 pohon berarti kita harus mengeluarkan 200 kg. Nah, jadi kalau dihitung per sak, yang saknya 50
kilogram berarti dikali 4 dikali 80.000, harganya 80, itu 320.000 ya. Jadi 320.000 kita keluarkan, dan karena dia cuma sekali, itu berarti kita hitung per tahun. Pengeluaran 1 tahunnya itu adalah 320.000 teman-teman. Oke, lanjut. Dan berikutnya kita, setelah pupuk dasar, pupuk dolomit, kita menggunakan pupuk NPK. Nah, karena ini tanaman sudah menghasilkan teman-teman, jadi pupuk yang bagus kalau menurut saya itu adalah dimana kadar kaliumnya itu tinggi teman-teman. Nah, yang paling cocok dan saya anggap paling murah teman-teman ya, nah itu adalah pupuk NPK Pak Tani dengan kadar 13 6 27 4 plus 065. Nah, jadi di sini dengan kadar 13 nitrogen sampai ke belum itu ya. Habis itu 6-nya ini fosfat. Habis itu 27 kalium ya. Dan sisanya itu boron ya, 0,65 itu boron. Nah, itu menurut saya pupuk NPK yang bagus, yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga teman-teman. Karena di sini kita kondisi sawit kita sudah panen, jadi wajib menggunakan pupuk yang kadar kaliumnya yang tinggi teman-teman. Nah, lalu sekarang kita kembali menghitung harganya teman-teman. Untuk harga pupuk NPK Pak Tani dengan kandungan yang tadi saya sampaikan 13,6274 plus 065 boron, itu kalau di tempat saya itu harganya per sak, yang sak 50 kg itu adalah harganya 465.000 teman-teman. Jadi kalau kita hitung per pokok, nah per pokok ini saya aplikasikan 2 kg teman-teman per pokoknya. Jadi kalau kita hitung 2 kg kali 100 sama kayak dolomit tadi ya, 200 kg, jadi yang kita butuhkan 4 sak teman-teman. Jadi yang kita butuhkan 4 sak, tinggal dikalikan aja bahwa 4 sak dikali 465 itu jatuhnya adalah 1.860.000 teman-teman. Nah, itu sekali pemupukan kita mengeluarkan biaya 1.860.000. Nah, sedangkan untuk pemupukan itu berapa kali kita memupuk dalam 1 tahun teman-teman. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dengan budget yang minim. Nah, kalau yang bagus itu pemupukan dilakukan per tahun itu, kalau menurut saya itu adalah 4 kali teman-teman. Jadi 3 bulan per triwulan itu bagusnya. Tapi kalau per 4 bulan sebenarnya nggak jadi masalah. Nah, kita bicara ke 4 bulan aja ya teman-teman ya. Nah, untuk 4 bulan kalau kita melakukan pemupukan selama setahun itu berarti kan 12 bagi berapa? Bagi 4 itu kan 3. Jadi 3 kali kita melakukan pemupukan, berarti 1.860 dikali 3 itu totalnya adalah 5.580.000 teman-teman. Jadi pengeluaran kita untuk pemupukan itu per tahun 5.580.000. Nah, itu untuk pemupukan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut
bagaimana dengan berikutnya upah panen. Nah, tentu upah panen ini kan berbeda-beda setiap tempat ya, setiap daerah. Kalau saya di sini upah panennya itu per ton itu 250 teman-teman. Nah, kalau kita hitung tadi kan per bulan itu kita mendapatkan 3 ton. Jadi kalau kita kalikan ya 250.000 itu kalau kita kalikan per 3 ton ya, pendapatan sebulan itu 750.000 ya, 750.000. Habis itu berarti kalau kita kalikan dengan 12 bulan, nah, jadi kalau kita kalikan 12 bulan berarti totalnya 9 juta teman-teman. Jadi biaya upah panen itu 9 juta per tahun teman-teman. Lumayan juga ya, banyak pengeluaran kalau setelah kita hitung-hitung. Nah, habis itu lanjut kita ke upah pruning teman-teman. Nah, kalau di tempat saya itu upah pruning itu per pokok 5.000 teman-teman. Kalau kita hitung 100 kali 5 berarti 500.000 teman-teman, dikalikan setahun itu kita melakukan pruning 3 kali ya, kita anggap 3 kali, berarti 500 kali 3 1.500.000 per tahun. Jadi kita mengeluarkan anggaran untuk pruning itu per tahun, kita melakukan 3 kali pruning itu 1.500.000 teman-teman. Nah, berikutnya setelah yang keempat tadi upah pruning, nah ini yang terakhir teman-teman. Kalau menurut saya pengeluaran yang terakhir itu adalah mengatasi gulma, yaitu gulma lunak, gulma keras teman-teman. Nah, kalau menurut saya dengan kondisi yang seperti ini, ibaratkan sudah bersih teman-teman ya, tinggal gulma lunak, paling gulma yang keras itu tidak terlalu banyak. Kita, kalau saya sendiri ya pribadi itu menggunakan pestisida yang hijau aja, jangan yang kuning teman-teman, karena yang kuning itu biasanya agak keras. Saya menggunakan pestisida Gramason ya, di sini per liter itu harganya 70.000 dengan luas 100 dengan tanaman 100 pohon ini. Saya rasa 1 liter sekali semprot itu cukup aja teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung penggunaan Gramason dengan 1 liter 70.000 kali 3 itu 210.000 teman-teman. Nah, jadi pengeluaran untuk penanggulangan gulma ini per tahun yaitu 210.000 teman-teman. Nah, jadi kita langsung totalkan bahwa pendapatan kita dan pengeluaran per tahun berapa. Jadi pendapatan tadi 90 juta dikurangi 320.000 dikurangi 5.580 dikurangi 9 juta, habis itu dikurangi 1.500.000, habis itu dikurangi 210 ya. Itu total keuntungan kita ternyata masih untung teman-teman, 73.390.000 teman-teman. Jadi itu adalah pendapatan kita per tahun dengan jumlah pohon 100 pohon ya, dengan BJR itu 15 kg dan dengan harga 2.500 teman-teman. Nah, mungkin harga ini sangat menentukan berapa banyaknya pendapatan kita, tergantung daerah masing-masing ya. Mungkin harganya ada yang di atas 2.500 ya. Kalau di sini mengambil di kebun itu 2.500, kalau di pabrik itu kalau nggak salah sudah 28 harganya teman-teman. Nah, oke. Jadi itu pendapatan kita. Bagaimana teman-teman setelah mengetahui pendapatan kita dengan
dengan jumlah pohon yang 100 pohon itu menghasilkan 73.360.000 ya. Jadi termasuk bersyukur kita sebagai petani ya teman-teman. Penghasilannya ya lumayan. Sebenarnya itu penghasilan kita yang operasionalnya aja, sebenarnya belum lagi kalau teman-teman misalnya merokok, habis itu minum-minum yang manis-manis, habis itu ya banyak lagi. Sebenarnya itu nggak nggak jadi tapi kurang lebih sebagai bayangan teman-teman lah, begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jadi kalau zaman sekarang ngetrennya katanya banyak, mana lebih jadi petani sawit atau menjadi petani durian. Wih, kan lagi seru nih. Pendapatan mana yang lebih banyak? Sebenarnya ya ada plus minusnya teman-teman. Kalau durian mungkin sekali panen, apalagi harganya yang kecil aja bisa 40.000. Kalau besar-besar, wih, apalagi duriannya yang durian yang ternama itu harganya bisa berjuta-jutaan teman-teman ya. Jadi kita nggak usah membandingkan, yang penting jalani profesi masing-masing ya teman-teman. Kalau kita sebagai petani sawit, kita rawat, kita rajin ke kebun, otomatis hasil pun menjadi maksimal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe pada setiap channel saya. Terima kasih banyak maturnuun nggih untuk informasi hari ini, semoga bermanfaat. Oke, selamat siang, sampai jumpa kembali.